Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang sudah menunjukkan kenaikan sedikit demi sedikit ya dan lama-lama bisa menjadi bukit. Amin. Mantap jiwa ya. Dan mudah-mudahan kenaikan ini bisa terus berlanjut teman-teman sampai kita mendapatkan cuan maksimal. Harapan besar buat kita semua. Oke, amin, mantap jiwa ya. Nah, di kesempatan malam hari ini teman-teman sesuai dengan pertanyaan teman-teman dan di sini sesuai pandangan saya ya teman-teman, sesuai penilaian saya, sesuai pemikiran saya gitu. Karena di sini juga banyak yang bertanya dari rekan-rekan ya, Bang, gimana antara Shiba, Lunch sama Breeze ya. Banyak sekali yang bertanya tentang itu. Bagaimana menurut pandangan Abang gimana nih? Saya mau beli yang mana ini ya. Jadi banyak ya yang bertanya seperti itu. Lunch gimana? Breeze gimana Bang? Dan Shiba gimana? Nah, oke. Jadi di sini akan kita sedikit ulas ya teman-teman tentang ketiga aset tersebut dan mudah-mudahan sedikit membantu ya. Dan perlu kalian ingat bahwasanya ini bukan sarana investasi ya teman-teman, bukan sarana ajakan menjual atau membeli suatu aset kripto, hanya menyampaikan sesuai apa yang saya pikirkan dan apa yang saya pandang tentang ketiga aset tersebut ya. Oke, yang pertama adalah Shiba Inu. Kalau kita lihat dari Shiba Inu sendiri, dia berada di harga 9042 90440 ya per video ini dibuat, mengalami 3,93% kenaikan ya teman-teman ya untuk hari ini dengan 5 zero di belakang koma. Oke, ini untuk Shiba. Terus untuk Lunch ya, kita cek dulu satu persatu teman-teman. Untuk Lunch ya, kalau kita lihat Lunch ini mengalami kenaikan 4,51% per video ini dibuat di harga 16410 dengan 3 zero di belakang koma ya teman-teman. Jadi nanti ya teman-teman bisa menilai sendiri ya, bisa menyimpulkan sendiri. Saya menyampaikan pemikiran saya, teman-teman tinggal mengambil apa yang bisa dikatakan sisi positifnya dan sisi negatifnya ya. Oke, ini untuk Lunch. Dan untuk Breeze sendiri teman-teman ya, untuk Breeze kita lihat dulu satu persatu ya. Dan kalau untuk Breeze sendiri teman-teman, dia berada di 3526 dengan 60 di belakang koma, alias masih sangat bisa dikatakan tertinggal cukup jauh dengan kedua aset tersebut ya. Tapi di sini menurut pandangan saya pribadi teman-teman, ketiganya memiliki poin plus sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Tentunya ada plus minusnya juga gitu ya, namanya cryptocurrency bukan hanya nilai plus saja, tetap ada minusnya juga teman-teman. Oke, lanjut kita bahas satu persatu teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah kita bahas Breeze teman-teman. Kalau kita lihat di akun Twitter resmi daripada Breeze ya, bisa kalian lihat ya bahwasanya untuk saat ini ya Breeze ini sedang gencar-gencarnya untuk melakukan integrasi atau partnership ya teman-teman dari DEX yang ada gitu. Kalau kita lihat memang sudah begitu banyak ya, lumayan banyak ya DEX yang sudah mulai mengintegrasikan jaringan BRC20 teman-teman. Dan kalau kita lihat ya dari Poly Network ya teman-teman, kemarin juga ada AMA juga ya kan, Recap with Bitcard ya. Nah, jadi dari Poly Network terus ada Mat Wallet juga teman-teman, di mana dia juga mengintegrasikan BRC20 ya. Terus di sini kalau kita lihat Bitcard Ecosystem Break Hashband Update ya, jadi ada pengupdatean tentang ekosistem daripada Bitcard. Kalian bisa ngecek di bitcard.com ya, bitcard.com slash ekosistem. Oke, jadi kalau kita lihat ya di sini poin plusnya untuk Breeze sendiri teman-teman, dia sedang berusaha untuk adopsi massal jaringan BRC20 di DEX ya, seperti itu, belum meranah ke cek ya. Dan untuk minusnya memang kalau kita lihat dari supply daripada Breeze sendiri masih tergolong cukup banyak, meskipun sudah 50% up ya yang sudah di burn. Tapi di sini perlu kalian ingat bahwasanya burn otomatis daripada Breeze masih berjalan sampai saat ini ya, ketika ada transaksi di DEX. Oke, karena nanti akan di DEX itu tersematlah untuk burn otomatis daripada Breeze ya. Kalian juga bisa ngecek di bisa dikatakan
Binance Smart Chain-nya Brace ya teman-teman. Di situ ada dead wallet, kalian bisa lihat transaksinya. Biasanya sih per menit, per detik itu ada pembakaran daripada Brace ya. Untuk saat ini masih bisa dikatakan Brace ini untuk invest jangka panjang long term. Itu kalau menurut saya pribadi teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah launch teman-teman. Dimana kalau kita lihat launch ya teman-teman, dimana ini kita ngambil dari Knowledge ya. Ini Knowledge salah satu validator juga untuk launch ya. Dimana 2023 akan menjadi tahun yang luar biasa bagi Luna Classic. Versi 5.0.23 akan dirilis YAPS 23 ya. Saluran IBC akan dibuka teman-teman ya. Pasokan yang bersirkulasi akan jatuh seperti batu bata, alias mungkin nanti akan banyak burn lagi ya. Pengulangan USDC atau packing USDC dengan Luna Classic, oke. Tapi dengan sistem yang lebih aman lagi, mungkin seperti itu ya. Platform kontrak pintar CosmSwarm yang dibangun untuk ekosistem Cosmos akan diimplementasikan dan mungkin akan ada hal yang lebih besar lagi. Dan kalau kita lihat teman-teman, memang masih banyak kesempatan ya, walaupun saat ini Luna Classic ini sudah dipandang sebelah mata ya seperti itu karena terjadinya keruntuhan di bulan Mei kemarin. Cuman kalau kita lihat sekarang sudah 100% diserahkan terhadap komunitas dan sekarang sudah mulai bangkit lagi, alias sudah mau mulai secara pelan-pelan membangun ekosistem kembali, di mana dApps pertama sudah luncur, terus permainan kasino juga akan diluncurkan walaupun saat ini masih ada trouble ya di belakang sana gitu teman-teman ya. Terus pemainan lotre yang sudah luncur juga sudah melakukan pembakaran Luna Classic juga. Tentunya di sini burn 0,2% juga masih berjalan ya, dan masih akan banyak lagi hal yang mungkin akan datang untuk Luna Classic. Itu menurut pandangan saya pribadi teman-teman, dan mudah-mudahan di tahun 2023 nanti benar-benar terjadi hal yang luar biasa untuk Luna Classic ya, karena di sini masih banyak beberapa hal yang mungkin akan terjadi di tahun 2023, di mana bisa kita lihat ya, repacking USDC, terus CosmSwarm smart contracting platform for the Cosmos ecosystem will be implement and ya, sekurang lebih seperti itu. Terus di sini version 5.0.23 juga akan hadir lagi gitu teman-teman ya. Jadi masih banyak hal yang ada di belakangnya nanti. Dan kalau kita berbicara dengan Shiba teman-teman, bahwasanya Shiba Inu ya, kalau kita lihat memang sempat membuat banyak orang menjadi jutawan atau bahkan miliarder di tahun 2021 untuk holder Shiba Inu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat untuk Shiba Inu sendiri teman-teman ya, bahwasanya masih ada hal yang besar di belakang Shiba juga gitu ya, menurut saya pribadi seperti itu. Kenapa? Karena di sini walaupun Paus melakukan penjualan, karena kalau kita lihat memang Paus ini sedang muntahin muatan untuk Shiba Inu ya, dan perlu kita ketahui bahwasanya tadi siang sempat kita bahas, dalam kurun 4 hari Shiba Inu mampu menggait 6.000 holder ya untuk Shiba Inu teman-teman. Itu menunjukkan apa? Antusias orang-orang untuk masuk ke berhalap Shiba Inu masih tinggi, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan proyek-proyek yang akan datang di Shiba Inu itu juga perlu kita pertimbangkan. Salah satunya adalah blockchain-nya ya, BRC20 walaupun sebagai layer 2. Terus stablecoin SHI daripada Shiba Inu yang sedang digarap juga. Terus trade juga teman-teman, pengganti bond nanti, kurang lebih seperti itu ketika bond sudah menjadi bagian daripada Shibarium. Nah, jadi masih banyak proyek juga untuk Shiba Inu, untuk mengembangkan harga daripada Shiba Inu teman-teman ya. Dan perlu kita ingat juga bahwasanya ketika Shibarium itu nanti memang sudah diluncurkan, di situ kan disematkan juga untuk pembakaran aset daripada Shiba Inu. Mungkin terjadi pembakaran yang cukup lebih efektif lagi untuk Shiba Inu nanti ke depannya. Nah, jadi kalian bisa memikirkan mana nih kalian mau beli yang mana, mau investasi yang mana, atau ketiganya nggak ada yang serk ya nggak masalah gitu teman-teman. Karena apa? Untung dan rugi itu kalian sendiri yang menikmati ya. Jadi pertanyaan teman-teman sedikit ya tentang pandangan saya. Saya menyampaikan pandangan seperti ini, teman-teman tinggal mengeksekusinya. Mau diambil langkah positif, mau diambil langkah negatif, itu hak teman-teman ya. Jadi harapan saya ketika saya menyampaikan seperti ini, teman-teman saring ya, saring plus minusnya gitu ya. Kalian pikirkan matang-matang, dior lagi, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang ketiga aset ini. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.